Di Jogja itu salah satu studio di studionya si Gameloft itu menyediakan banyak fasilitas kayak apa ya? Kayak game center. Jadi kalau mau nge-game itu sudah ada ruangan khususnya mau nge-game, mau pingpongan, mau fitness juga bisa. Mau renang waktu itu difasilitasi, tapi bukan dibikinin kolam renang ya. Jumpa lagi di podcast Era Rumpi bersama saya Arya Astawa. Sobat Podcast, hari ini saya akan ngobrol dengan kawan lama saya di Yogyakarta, itu ada Dendi nih. Dulunya Dendi ini sempat bekerja di perusahaan games. Jadi bagi Sobat Podcast yang senang dengan games atau ingin nih mencoba gimana sih rasanya kerja di perusahaan games, nah bisa dengerin sharing kita nih hari ini. Halo bro. Halo, apa kabar? Baik nih, sehat. Harusnya gue yang nanya, lu yang nanya malah. Apa? Iya. Terima kasih loh bro. Nih hari Senin biasanya sibuk. I had Monday. Daripada. Iya. Bro, dulu kan saya tahu ya, Dendi sempat kerja di perusahaan games. Sekarang sudah beralih profesi nih, saya dengar ya. Nah, dan waktu itu tahun berapa sih mulai masuk di perusahaan games itu? Ya, waktu itu saya pertama kali join itu tahun 2010. Ya, lebih tepatnya akhir-akhir 2010 lah. 2010 udah gabung ya. Itu kan masih awal-awal banget ya. Ya. Mungkin juga masih zaman BB lah istilahnya begitu. Jarang lah pengguna Android. Gimana ceritanya bisa masuk atau tahu tuh kalau ada perusahaan games gitu? Ya, kalau dulu itu memang nggak se-viral sekarang ya, artinya semua orang udah populer banget pakai medsos kayak Facebook. Facebook udah ada dulu ya, cuman untuk sharing informasi terkait lowongan kerjaan, loker-loker itu nggak banyak. Malah nggak ada. Ya nggak ada. Sekarang kan udah ada JobDB dan segala macam ya. Nah, itu jadi kita tahu informasinya itu dari teman-teman, terus ya ada juga forum-forum komunitas di kampus-kampus ya. Kalau saya dulu kan cukup aktif lah hitungannya waktu masih kuliah, cukup aktif di komunitas-komunitas di Jogja. Waktu itu di Jogja itu sampai sekarang ada yang namanya KPLI ya, Komunitas Pengguna Linux Indonesia. Nah itu kita dapat info dari sana. Tuh. Jadi dari situ saya tahu ya udah coba saya verifikasi benar nggak, ternyata benar di internet, maksudnya di website perusahaannya juga ada tuh lowongan untuk waktu itu posisinya saya apply itu adalah game programmers ya, Java games programmers. Nah itu memang ada untuk rekrutmen di regional Indonesia Yogyakarta. Ya udah apply lewat sana. Jadi lewat komunitas nih tahu informasinya bro ya? Komunitas, terus website dari perusahaannya juga ada, ya udah kita langsung lewat sana prosesnya. Oke, cuman untuk gamer sendiri kalau dilihat-lihat tahun itu kebayangnya kan selalu perusahaannya memang perusahaan asing begitu. Saya agak kaget juga kalau ternyata game yang ya saya kan main juga waktu itu game yang ada gitu biasanya dimainkan di komputer misalkan begitu. Itu kan taunya perusahaan asing gitu. Nah kalau perusahaan yang tempatnya Dendi sendiri ini Indonesia atau gimana sih kok bisa ada di Indonesia? Saya agak kagetnya di sana tuh. Iya oke. Jadi perusahaan tempat saya kerja itu namanya itu adalah Gameloft ya. Itu base-nya dia adalah di Prancis, di Paris ya. Dan dia buka kantor di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Saat itu di Jogja itu si Gameloft nih itu adalah perusahaan pionir ya, perusahaan multinasional pionir yang ada di Indonesia, di Jogja, dan merekrut developer lokal untuk bergabung untuk bikin produknya mereka. Jadi ya seperti itu, jadi dia bisa dibilang sih waktu itu saya bilang pionir dia. Nah setelah itu baru mulai banyak perusahaan-perusahaan multinasional lain yang ikut juga buka, karena dilihat ternyata talentnya banyak ya di Jogja gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang dia ada perusahaan multinasional tempat saya dulu. Oke. Cuman
sampai kepikiran buat kerja di games ini ada seperti apa nih, karena masalah cuan atau waktu itu memang ngerasa wah ini ada tantangan baru nih, kayak menarik nih dicoba buat di apa kayak gimana sih kerja di games kan, karena kan masih awam ya, kebanyakan kita awam lah untuk mengenal perusahaan game, karena sekali lagi pikirannya perusahaan games itu ada di luar, ternyata ada tuh di Indonesia. Gimana waktu itu, bro? Ya, kalau namanya industri game ya, game itu kan ya industri kreatif, tapi nggak kreatif kayak multimedia seperti biasa. Di sini ada unsur teknologi informasi, terutama di sisi aspek software development-nya. Jadi nggak hanya sesederhana multimedia seperti yang kita ketahui ya, bikin-bikin animasi dan segala macam. Tapi ada di sini ada sisi software development-nya. Jadi ya saya pertama kita memang harus punya kesenangan dulu nih terhadap apa yang namanya games, video games ya. Games itu ada yang video, ada yang bukan. Nah ini kita khususnya video games. Kita memang harus senang dulu main video games. Kalau nggak senang ya repot. Nah, kita kerjanya bikin game. Selain kalau nanti kita nggak senang ya kita nggak akan bisa enjoy dengan kerjaan kita sebagai software developers ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita juga harus memang passion di software engineering ya, terutama di programming ya, kita memang harus senang dulu di sana. Walaupun di dalam game itu ada job desk yang lain, kayak ada artisnya ya, game artist, ada game designer, itu memang dari sisi teknikal tidak banyak butuh keahlian-keahlian kayak programming. Tetapi ya yang paling kunci ya mereka tidak hanya sekedar tahu, bisa juga dikit-dikit. Tapi yang paling penting adalah ya passion juga di situ, di games ya. Nah jadi itu ya. Kemudian yang tiga terakhir itu adalah ya challenge ya. Ya jadi saya memang dari dulu zaman kuliah itu memang senang yang yang challenging ya, yang menantang gitu ya. Itu jadi ya kalau hanya sekedar, dulu saya pikirannya itu adalah sekedar bikin sistem aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem informasi kayak di perbankan. Waktu itu belum ada kayak startup gede sekarang ya. Sekarang lulusan sekarang punya banyak opsi mau bikin apa, mau kerja di bidang apa gitu. Di perusahaan IT yang kayak gimana itu ada banyak ya, startup digital gitu. Sekarang ya, gitu ya. Kalau sekarang, kalau dulu tuh terbatas banget. Startup itu nggak se-booming sekarang. Jadi pilihannya hanyalah kerja di software house atau di software house yang berafiliasi dengan bank, atau langsung jadi vendornya si bank gitu ya. Jadi saya sih ngelihat nggak terlalu tertantang di sana ya. Jadi saya lebih ngelihat di game ini kayaknya lebih fun, lebih asik ya. Terutama karena saya juga senang nge-game, jadi kayaknya akan lebih membahagiakan kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita memang senang mainin gitu ya, senang menggunakannya gitu. Bener, sepakat sih. Kalau itu sih sepakat ya. Harus disenangi dulu gitu, biar kerja juga jadi semangat kan, karena sesuatu yang kita senangi begitu di awalnya. Passion lah kalau bahasa sekarang populernya. Iya. Nah, oke. Kalau dari sisi rekrutmen sendiri, ini karena multinasional, apa aja nih bro yang dibutuhkan biasanya? Mungkin Sobat Podcast ada yang mencoba nih nanti, biar tahu juga kurang lebihnya. Ya, oke. Untuk skill set ya, saat skill set yang kita wajib miliki saat itu ya, saat saya apply di tahun 2010 itu pertama adalah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu bahasa, karena kita diminta bisa berbahasa Inggris secara pasif dan aktif ya, artinya kita bisa tulis, bisa baca, bisa juga speaking, ngomong. Nah waktu itu di Jogja jarang tuh ada lulusan kayak gitu, jadi agak sulit juga. Bukannya nggak ada gitu ya, tapi jarang banget. Tapi akhirnya sekarang kan udah beda zaman nih. Sekarang secara aktif malah lulusan nih udah keren-keren nih bahasa Inggrisnya. Ya, sekarang itu udah beda. Jadi itu yang pertama, bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu adalah ya critical thinking ya. Critical thinking. Jadi kita mikirnya tuh harus kritis. Ya, kritis artinya kita tidak hanya menerima bagaimana sesuatu itu udah terbentuk sedemikian rupa dan terima gitu aja, tapi kita harus kritis, kira-kira kekurangannya apa nih, apa yang bisa diimprove kayak gitulah. Kemudian yang terakhir kreativitas ya, kreativitas dan juga berani nyobain, karena games
itu punya trends yang tiap tahun atau tiap beberapa tahun itu beda-beda trendsnya ya. Kalau dulu itu waktu saya 2010-an itu trendsnya itu adalah games-games yang masih dekat dengan box office ya, box office. Jadi contoh misalnya ada apa namanya ada film yang rilis saat itu ya. Waktu itu saya ngerjain project games untuk Batman Dark Knight Rises gitu ya. Nah itu akan diadopsikan, dibuatkan gamenya. Itu jadi masih cukup tinggi itu tren-tren yang game yang dirilis dengan title-title yang juga rilis di box office filmnya. Jadi kalau sekarang kan beda. Sekarang ini lebih banyak online-onlinean kayak Dota atau Mobile Legends, Massive Online Battlefield Arena yaitu genrenya, atau game-games yang kayak Valorant dan segala macam. Pokoknya berbasisnya adalah komunitas dan jauh banget nih dengan tren yang dulu saya pernah kerja. Situasinya saat itu berbeda. Jadi harus kreatif, karena kalau nggak kreatif nanti mentok deh idenya, kita nggak bisa berproduksi lagi. Ya, jadi ya itu. Jadi makanya saya bilang unik ini kalau game ini, dia nggak hanya bisa aspek kreatifnya nggak hanya harus tinggi, tetapi juga dari sisi software development-nya dia harus baik juga. Kalau software development-nya jelek, ya otomatis nanti akan berdampak pada game yang dihasilkan, karena kemampuan teknisnya biasa-biasa aja nih. Kualitas gamenya juga pas-pasan, akhirnya orang nanti pakai malas-malesan, game banyak bug gitu. Game mekaniknya nggak menarik, nggak secanggih game-game sekarang. Nah, repot kan, nggak ada yang mau beli. Gitu. Menantang kalau bukan sulit tapi menantang. Oke, menarik ya. Jadi kalau dulu lebih ke bagaimana adaptasi dari film ya, apapun yang lagi tren coba dibuatkan dalam bentuk game begitu ya. Misalnya kayak tadi Batman, kemudian mungkin kayak kalau dulu juga balap juga banyak gitu ya, diadopsi untuk jadi games gitu. Nah, ngomong-ngomong produksi game sendiri selama Dendi di sana itu total berapa tahun jadinya kalau sampai sekarang pindah profesi ini? Oh, saya terakhir di sana itu 2018, jadi dari 2010 sampai 2018 itu berarti 8 tahun. 8 tahun. Oh, lama ya. 8 tahun ya, 8 tahunan. Ya. Tapi saya full maksudnya sebagai game developers waktu itu dari 2010 sampai 2013, di sekitar 3 tahun. Itu title-nya itu sisanya saya bekerja di belakang layar. Jadi saya kerja terakhir itu posisinya adalah game developers trainers. Jadi sebagai trainer, jadi kerjaannya itu yang ngebantu teman-teman yang di production juga, tapi lebih pada sisi technical skill, troubleshooting misalnya ada technical issue gitu-gitu ya. Kemudian up training untuk tools-tools yang baru atau paradigma development yang baru, seperti itulah. Jadi lebih pada ya mensupport teman-teman di production dari belakang layar. Kayak coaching gitu ya? Ya betul, kayak coaching. Kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya, perusahaan-perusahaan di industri yang sudah mapan itu ya kayak trainers gitu ya. Oke. Nah, dari sekian tahun, 3 tahun ya kurang lebihnya berada di bagian pembuatan produksi. Apa aja nih bro gamenya? Siapa tahu teman-teman juga ada yang, atau sobat podcast nih ada yang pernah mainin dulu zaman itu gitu, zaman-zaman kuliah atau zaman-zaman sekolah begitu. Dulu saya coba runut dari awal ya, 2010 itu kita rilis pertama kali made in Jogja, Indonesia gitu ya. Itu nama gamenya adalah Diamond Twister gitu. Itu game puzzle. Habis itu ada namanya Word Crafter, itu game game susun huruf ya. Susun kata. Nah, itu kayak teka-teki silang gitu ya. Itu Word Crafter namanya. Kemudian nah ini game setelah itu mulai masuk game-game yang title-nya itu juga rilis di box office kayak waktu itu ada film itu tadi Batman Dark Knight Rises, itu kita buatin gamenya juga. Kemudian ada namanya Immortals, itu juga dibuatin gamenya. Kemudian game-game yang juga berkaitan dengan game title yang lain, karena Gameloft ini dia punya sister company gitu ya, namanya Ubisoft ya, yang ngeluarin game Assassin's Creed,
Far Cry dan yang lain-lain. Itu juga jadi si Gameloft kebagian diminta untuk bikin game adaptasi untuk platform mobile-nya. Itu kita bikin untuk game Assassin's Creed yang 3, yang Black Flag gitu. 4 ya kalau nggak salah. Saya agak lupa itu karena title-nya banyak. Itu. Kemudian ada adaptasi juga untuk game yang judulnya Ghost Recon. Ya, Ghost Recon itu game first person shooter FPS gitu ya. Nah, itu kita buatkan game untuk mobile-nya juga, Ghost Recon. Apalagi ya? Dulu ada tuh game Gameloft ini, jujur itulah tadi saya pikir perusahaan luar gitu, karena perusahaan pokoknya segala aplikasi game yang ada di mobile itu saya pikir dari luar kan. Salah satunya yang paling terkenal tuh kan iklannya paling banyak tuh, Aspal. Oh ya, Aspal. Ya, itu waktu saya di sana itu masuknya terakhir-terakhir, baru dipercaya untuk di Indonesia dikerjain itu terakhir-terakhir. 2014, 2013. Karena itu dari sisi teknikal dan kemapanan dari games, mekanik gamenya sendiri itu tinggi ya. Jadi kan jadi sedikit cerita, game Aspal ini adalah game yang bisa saya bilang itu melambungkan si Gameloft ya, waktu dari awal perusahaan ini ada sampai sekarang pun masih keluar tuh game Aspal. Ya, jadi dari sisi game mekaniknya dia udah mapan dan toolsnya tuh udah banyak. Jadi waktu saya awal-awal di sana itu, waktu Gameloft masih awal-awal di Indonesia itu belum masuk itu, kita belum dipercaya untuk ngerjain itu. Ya, nah itu di tahun 2014 itu persisnya. 2013-14 itu baru mulai dipercaya untuk ngerjain, karena sisi teknikalnya bisa saya bilang tinggi itu kesulitannya. Tantangannya itu bisa saya bilang tinggi. Nah, tapi di Jogja waktu itu ngerjain juga tuh, di Indonesia ngerjain. Tapi nggak full dari nol. Hanya ngerjain adaptasinya aja untuk beberapa perangkat yang berbeda-beda resolusi. Iya, itu banyak juga. Mungkin sampai sekarang masih ada yang mainkan ya, karena di sistem Android kan juga ada ya, masih ada tuh Aspal itu. Oke. Nah, dari sekian tahun nih, 8 tahun gitu pengalaman Dendi di games, apa nih paling ruwetnya tuh paling apa? Namanya kerja itu kan, apalagi nih di bidang programmers, bayangan orang pasti, waduh, rata-rata kan selalu diidentik dengan depan komputer, itu harus selesai. Karena saya juga pernah ngerasain ya, sekian tahun, sebentar aja gitu di informatika. Jadi itu kalau istilahnya bahasa programmingnya nggak jalan satu titik aja, udah error deh semua. Apalagi nih sebuah games begitu yang tadi Dendi ceritakan, kerumitannya ada sisi animasi dan macam-macam ya, ada sisi kreativitas, software developer ya, development gitu ya. Nah, apa nih bro yang paling nantang selama 8 tahun? Ya, yang pertama jelas itu adalah dari pemrogramannya itu sendiri ya. Karena di saat itu ya, kok sekarang udah berubah. Kampus-kampus di prodi informatika atau sistem informasi itu udah mulai memperkenalkan dengan game programming, game development udah. Jadi nggak terlalu gagap itu. Tapi saat tahun saya itu 2010 sampai 2000 sekitar masih kerasa itu 2015-an itu masih belum ada, saya bilang, khususnya di Jogja masih belum ada itu yang mengajarkan software game development, terutama game programming. Jadi tantangannya itu adalah tentang game programmingnya itu sendiri, karena game programming itu beda ya, sama-sama memprogram tetapi concernnya itu atau bisa dibilang model pemrogramannya itu dia beda. Kalau kita bikin aplikasi kayak sistem informasi atau apapun itu dia beda. Nah, jadi berbeda. Makanya kalau yang saya rasakan saat itu tuh karena belum pernah tahu, jadi kita harus belajar otodidak dan kita harus ngejar karena kerja ya ini harus profesional gitu kan. Jadi kita berkejaran tuh experience dan learning in the same time gitu kan. Nah, itu jadi tantangannya itu saya bilang tantangannya tinggi. Itu. Kemudian yang berikutnya karena ini adalah perusahaan multinasional, komunikasi dan point of view. Nah, ini komunikasi ya
ini masalah manusia khas ya, ciri khas. Hmm. Beda negara itu lain lagi tuh cara komunikasinya, cara dia mengungkapkan ide dan segala macam. Nah, kita harus mengcombine itu semua supaya jadi suatu produk. Nah, itu tantangan lagi tuh. Ya, saya rasa di Indonesia juga sesama orang Indonesia juga kadang suka salah persepsi ya. Jadi komunikasi, nah itu kita harus bisa baik di sana. Ya itu sih dari sisi teknikal itu, dari sisi non teknikal ya itu sih tantangannya, terutama kita di game development. Ya, kalau di Indonesia sendiri sampai sekarang makin bertumbuh nggak nih perusahaan games yang ada di Indonesia ya, selain Gameloft ini yang tadinya saya pikir perusahaan luar? Ya, kalau di Indonesia sekarang udah banyak nih studio yang bisa saya bilang mengeluarkan produk yang keren-keren ya. Kalau kita googling itu ada banyak game-game yang dalam 5 tahun terakhir ini rilis, malah grade-nya dia bisa dibilang kualitinya AAA ya. Jadi game itu ada grade-nya sendiri untuk kualitas dan difficulty atau kompleksitasnya. Nah, itu beberapa game dari game studio dari Indonesia sudah ada yang berani rilis tuh. Kalau yang baru-baru ini saya ngikutin itu game title-nya itu adalah Para Kacruk ya, saya lupa namanya. Para Kacuk. Nah itu. Ini ya, ini adalah game buatan Indonesia. Itu rilis, saya baru googling, rilis di Steam ya. Itu buatan asli Indonesia. Ya artinya udah berani loh kita di Indonesia produce atau bikin game yang bisa dibilang kompleksitasnya tinggi. Nah, tinggal ya dari kita bagaimana kita bisa mengapresiasi dan ya mencintai hasil karya dalam negeri itu ya, belilah. Nah, nah itu juga tuh kita di Indonesia ya seringkali senangnya main game yang bajakan ya gitu. Bajakan. Nah itu bagaimana supaya kita game-game developer lokal ini juga bisa bertumbuh kembang gitu ya. Ya kita belilah. Gitu. Ya mahal-mahal dikit tapi digunakan di dalam negeri, akhirnya kan kita suatu saat punya studio game yang bisa bikin produk game yang kualitasnya itu benar-benar setara dengan game-game yang di luar. Oke, jadi makin berkembang begitu ya bro ya. Oke. Ya. Nah kalau nih satu lagi yang saya penasaran dalam perusahaan games, selama ini kan sering ditampilkan di media massa begitu atau informasi di internet. Kalau kerja di Google itu fasilitasnya kan mantap banget ya. Ada kolam renang, ada tempat gym, ada tempat olahraga, ada tempat, pokoknya antara pekerjaan dengan proses ya ketika mumet-mumetnya atau stresnya kerja itu bisa langsung diselesaikan di kantor sendiri dengan healing atau dengan pokoknya biar bisa stresnya turun gitu loh, bisa fresh lagi, bisa segar lagi, terus lanjut kerja lagi. Nah itu kan orang kebayang, wah asik banget kerja di Google. Nih kalau perusahaan kayak Gameloft ini kan perusahaan multinasional, begitu juga nih? Ya kalau dulu ya, jadi Gameloft emang dari sananya itu memang punya punya tradisi bahwa nanti setiap studio di mana Gameloft itu ada gitu ya, menyediakan fasilitas-fasilitas untuk para developersnya. Dulu di Jogja itu salah satu studio studionya si Gameloft itu menyediakan banyak fasilitas kayak kayak game center. Jadi kalau mau nge-game itu sudah ada ruangan khususnya, mau nge-game ada mau pingpongan, mau fitness juga bisa, mau renang waktu itu difasilitasi, tapi bukan dibikinin kolam renang ya. Artinya kalau mau ke kolam renang nanti dibayarin lah sederhana gitu. Mau futsalan juga gitu. Jadi waktu itu tuh bisa dibilang Gameloft itu menjadi trendsetter tuh gitu. Jadi menyediakan banyak fasilitas untuk bisa dibilang healing. Kalau sekarang trennya adalah self healing. Tapi kalau saya bilang sih candaannya teman-teman itu ya dolan bareng, mainan bareng. Refreshing. Sama buat refreshing buat teman-teman yang baru, biasanya tuh kan agak kagok ya masuk perusahaan jadi anak baru di kantor gitu. Nah dengan aktivitas kayak gitu tuh jadi cepet akrab. Satu hari aja udah akrab main bareng kan, karena ada aktivitas ya nge-game gitu ya, nge-game bareng gitu ya. Apalagi udah kelihatan jago nih, misalnya dulu ada CS-an, ada kompetisinya waktu itu saya tuh
Padahal dia main CS tuh jago, wah udah tuh cepat naik tuh popularitasnya dia. Jadi ya itu yang menarik sih saya bilang di industri game karena nggak terlalu kaku ya. Tuh. Nah tapi sekarang kan udah diikuti nih dengan apa perusahaan-perusahaan startup sekarang kan udah banyak yang menerapkan pola yang sama ya. Casuals ya berangkat kantor nggak harus formal-formal, casual aja celana pendek nggak jadi masalah gitu. Tapi ya belum ada yang berani pakai sarung sih. Kalau dulu di itu tuh ada yang pakai sarungan gitu. Berangkat kantor sama pulang kantor naik pakai sarung ada. Oh dulu ada di Gameloft ada. Ada. Tapi ya nggak semua sih kayak gitu. Tapi ada lah. Artinya menampilkan identitas asli gitu ya dari orangnya ya gitu. Oke. Nah. Kalau tadi Dendi bilang sekarang perkembangannya luar biasa. Nah sekarang kan Dendi profesinya baru nih sebagai pengajar kan gitu ya. Kalau dari perkembangan yang ada, nih bisa kasih pesan nih buat para mahasiswa atau orang yang tertarik di dunia games ini, karena ngajarnya juga pasti terkait games juga ada dong. Kan tadi Dendi bilang ada perkembangan itu, ada nggak? Ya nggak spesifik di sana sih, lebih broad sih kalau kita di kampus itu lebih broad nggak spesifik. Tapi ada lah kita sisipkan. Iya. Apa nih yang bisa disampaikan buat orang-orang yang tipsnya boleh dibilang atau pesan-pesan atau apa lah ya, masukan begitu buat orang yang sekarang kan rata-rata konten creator game ini kan banyak sekali, kemudian harapannya kan mereka kok orang-orang di games ini cuannya banyak ya, mungkin orientasi masih ke sana gitu. Tapi gimana nih kalau nggak hanya konten kreator games, tapi terjun langsung sebagai pembuatnya? Apa nih masukannya? Ya, yang pertama adalah kalau kita pengen jadi seorang game dev, ya kita harus ngerti tools apa aja, artinya alat-alat apa aja, software apa aja yang kita mau gunakan. Jadi kita perlu milih kita mau pakai tools apa. Sekarang udah ada banyak kok tools-tools kalau kita mau bikin game. Yang gratis ada, yang bayar ada. Gratis itu free to use ya. Itu salah satu contohnya adalah kayak Unity, ada Construct, ya macam-macam. Ada Unreal itu berbayar. Artinya kita pilih dulu kita mau bikin game pakai apa. Jadi kita harus nyobain. Nah, yang kedua adalah ya kita harus nge-game gitu, main game. Kita tentukan kita pengen nge-game yang kayak gimana, senangnya game kayak apa. Nah, jadi saat kita bikin game ya kita tahu saya seneng game ini nih, cobalah buat. Nah, tapi kita harus ngerti juga tingkat kesulitan dari gamenya kayak gimana. Nah, kita harus berani nyoba nih mulai dari game yang sederhana dulu. Coba aja kita bikin game-game kecil kayak apa? Mario Bros misalnya ya. Mario Bros itu kan udah game tahun 20-an ya. 80-an gitu kan. Itu dari sisi mekanik kan sederhana, tapi bisa nggak kita bikin ulang ala-ala kita gitu. Kita coba dari yang kecil-kecil dulu. Intinya kita harus nyobain. Mencoba bereksperimen. Nah, kalau mau jadi game programmers ya klasik ya. Sarannya adalah klasik, artinya ya ngerti bahasa pemrograman dan juga algoritma pemrograman. Klasik ya. Ya, karena itu fundamental. Jadi nggak ada cara lain. Ya, cara lain gimana? Ya nggak ada. Itu harus ngerti itu dan sambil nyobain. Jangan patah semangat. Kalau ngelihat sesuatu yang sulit, jangan bingung. Ya, jangan bingung. Cari aja. Sekarang udah ada Google ya. Googling aja, itu semua di Google pasti ketemu kok. Jangan khawatir. Oke. Berarti kalau orang bilang, wah tenaga IT itu peluangnya di Indonesia sedikit, sekarang kalau dengan adanya games tambah luas dong selain startup tadi? Iya, tambah luas. Banyak sekarang yang ya walaupun sekarang perusahaan-perusahaan ini studio game ini masih kecil-kecil ya dari sisi mungkin dari sisi ukuran, jumlah karyawan dan segala jumlah developersnya, dari sisi ya apapun itu masih kecil, tapi kita berharap ya kalau kita semua dukung dengan cintai produk Indonesia kita beli, jangan dibajak gitu ya. Itu pasti suatu saat jadi gede kok. Ya, tinggal kita antusias lah dengan produk dalam negeri gitu lah. Kita dukung supaya ya ini semakin besar suatu saat siapa tahu kita ikut bisa kolaborasi, ya kan? Iya.
Oke. Terima kasih banyak Den buat waktunya siang hari ini udah saya sela nih buat podcast Era Rumpi. Semoga informasi ini ya Sobat Podcast sudah dengar sendiri obrolan saya dengan Denny, seorang programmer sekaligus juga dulu pernah menjadi mantan seorang pembuat game begitu di sebuah perusahaan Game Love di Yogyakarta. Kalau Sobat tertarik, kenapa nggak dipelajari dari sekarang? Nggak hanya sebagai seorang content creator game, tapi juga bisa menjadi pembuat game. Sekali lagi terima kasih Dan Sobat Podcast, sampai jumpa di episode berikutnya.